اللهم صل على سيدنا محمد آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Hadratul Mukarram para alim ulama yang kami hormati, keluarga besar Riyadul Jannah, baik dari Causeway Bay sebagai tuan rumah, baik dari Kowloon, dari Yunlong, dari mana lagi nih Bu? Riyadul Jannahnya ada yang belum disebut? Sudah disebut semua? Alhamdulillah. Dari PCNU di sini ada Ustadz Edi dan Ustadz Roshid tadi disebut, Ustadz Anton juga tidak lupa, alhamdulillah. Dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mukanya semua cerah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan karena bedaknya yang bagus, bukan karena make upnya yang mahal, karena cerahnya, karena senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ibu-ibu mukanya cerahnya Bu? Mau. Apa mereknya Bu? Mereknya adalah salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini mengucur di tengah-tengah kita. Mungkin ada yang datang kakinya kehujanan, kemudian sepatunya basah, kerudungnya basah. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita senantiasa mengagungkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupa berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an wala taq'ar matarina hadza 'adzaban. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat dan jangan jadikan hujan ini menjadi azab untuk kita semua. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngapunten saya memakai bahasa Indonesia. Kulo orang Jawi, Jawine Jawi Barat. Jadi bahasa Sunda, tapi insya Allah kalau ngomong, ibu-ibu ngomong bahasa Jawi ngerti. Tapi kalau ngomong belepotan kalau bahasa orang Betawi. Nah, karena saya aslinya orang Sunda, tinggalnya di Betawi, tinggalnya di Tangerang Selatan. Jadi yang pertama saya mohon maaf kalau misalkan bahasanya mungkin agak ke Betawi-Betawian ataupun agak ke Sunda-Sunda. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya. Ibu-ibu saya yakin rata-rata nih orang Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi yang orang Jawa Timur, Jawa Tengah mohon tidak baper kalau saya ngomongnya bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak hanya sehat secara jasmani, kita juga diberikan kesehatan secara ruhani. Amin ya rabbal alamin. Kalau sehat jasmani obatnya banyak Bu. Pusing dikit beli Panadol, pusing dikit beli Botrek, mules dikit beli Entroskit, beli Bodreksin untuk anak-anak. Tapi kalau sakit ruhani, Masya Allah, susah sekali obatnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau saat ini penyakit tersebut itu nggak ada obatnya, bukan nggak ada, tapi belum ada obatnya. Beberapa pekan lalu kami mengunjungi salah seorang sahabat kita yang sakit di Caritas Hospital di apa tuh dekat Lecikok, saya lupa nama daerahnya. Margaret. Udah berapa lama sakit? 4 bulan.
Sakitnya apa? Kata dokter, saya divonis sakit lupus. Tahu ibu-ibu sakit lupus? Sakit yang sampai sekarang belum ada obat. Sakit autoimun kalau bahasa kerennya. Tapi sakit ini sekarang belum ada obatnya. Bukan berarti tidak ada obatnya. Karena apa tadi kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa. Setiap sakit pasti ada obatnya, tapi belum ketemu obatnya. Tapi saya sedikit kepo ibu-ibu dengan ibu tersebut. Bu, kok bisa kena sakit lupus? Kakinya mohon maaf udah bengkak dua-duanya ibu-ibu. Badannya sudah kurus. Kemudian rambutnya sudah mulai rontok. Saya tanya, ibu kenapa bisa sakit lupus? Karena kebiasaannya adalah minum Panadol setiap hari selama 3 tahun berturut-turut. Nah ini hati-hati nih ibu-ibu nih, yang dikit-dikit pusing, pengen tidur, beli Panadol, diminum setiap hari. Ini harus hati-hati. Karena hal sederhana itulah dia mendapatkan penyakit lupus. Tapi insya Allah pasti ada obat saudara-saudara kita yang sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Allah angkat penyakitnya. Allah jadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa. Dan mudah-mudahan kita semua sehat wal'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Tapi nggak ada obatnya. Ibu-ibu disakiti oleh saudaranya, mungkin bisa memaafkan, tapi melupakan tidak bisa. Benar tidak Bu? Benar enggak Pak? Pasti sulit. Maka dari itu kita harus hati-hati namanya dengan penyakit hati. Iblis dimaksudkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala bukan karena iblis enggak pernah ibadah. Tapi karena apa? Karena penyakit merasa lebih baik dari Adam alaihis salam. Maka dari itu di momentum maulid ini kita mudah-mudahan bisa membersihkan hati kita dengan senantiasa banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita, qudwah hasanah kita, Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita menjadi pilihannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Coba Bu, seandainya kita masuk ke dalam umatnya Nabi Lut, kita nggak tahu apakah kita termasuk orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau kita maunya Nabi Nuh alaihi salam, apakah kita termasuk orang yang tersapu dengan banjir bandang? Kalau kita masuk dalam kaumnya misalkan Nabi Hud alaihissalam, apakah kita termasuk dari korban-korban gempa yang diminta oleh Nabi Hud alaihissalam? Maka ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dimasukkan ke dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat cinta kepada umatnya walaupun belum pernah ketemu. Nabi yang sangat cinta kepada umatnya walaupun nggak tahu karakternya seperti apa umatnya. Nabi yang sangat cinta kepada umatnya walaupun nggak tahu mukanya seperti apa. Nabi yang sangat cinta kepada umatnya walaupun nggak tahu perilakunya seperti apa. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederhana ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kalau kita lihat cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak terkira. Perhatikan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kita dikasih sholat 500 kali sehari dengan semalam. Bayangkan ibu-ibu sekarang disuruh sholat 500 kali sehari semalam, sanggup nggak Bu? Nggak sanggup pasti. Akhirnya Nabi Muhammad SAW nego kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau umatmu ini umatmu nggak sanggup kasih cuma 5 kali?
akhirnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan setara ibadahnya dengan 500 kali sholat. Karena tahu, bayangin ibu-ibu, mau goreng ikan asin, udah waktunya sholat lagi. Mau ngejemur pakaian, waktunya sholat lagi. Karena apa? Karena tidak sempat kita melakukan aktivitas. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW tahu cinta kepada kita. Maka dari 5 kali semalam setara dengan 500 kali sholat sehari dan semalam. Ini buktinya cinta Nabi Muhammad SAW. Dalam ibadah lain, ibadah kurban misalkan, ibadah kurban Rasulullah SAW menyembelih kambing untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang dari lahir sampai akhir hayatnya enggak mampu berkurban. Udah dikurbankan oleh Rasulullah SAW. Tapi hati-hati, jangan sampai setelah ini bilang saya nggak mau kurban, kan udah dikurbanin sama Rasulullah. Nah, ini namanya nih salah kaprah. Maka dari itu, ini buktinya cinta Nabi Muhammad SAW. Padahal nggak pernah ketemu ibu-ibu. Ibu-ibu atau bapak-bapak nggak pernah ketemu calon suami misalkan. Nggak tahu fotonya seperti apa, nggak tahu perilakunya seperti apa. Tiba-tiba ketemu langsung suruh cinta. Kira-kira cinta apa enggak, Bu? Enggak. Nah, ini sederhana seperti itu. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW nggak tahu kita, tapi cintanya begitu besar kepada kita. Ini bukti cinta kita bahwasanya harus sebanding dengan cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita nggak bisa ngukur bagaimana cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bisa membuktikan cinta itu dengan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sederhana begini, Bu. Sunnahnya Rasulullah itu banyak banget. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, sunnah Rasulullah itu banyak banget. Tapi kita perhatikan yang paling gampang, misalkan adab masuk toilet. Adab masuk toilet misalkan kaki kiri atau kaki kanan duluan, Bapak Ibu? Kaki kiri duluan. Tapi saya sering memperhatikan, khususnya kalau yang orang-orang sering ke dompet duafa ke kantornya, saya merhatiin ibu-ibu nih, kaki kiri dulu apa kaki kanan dulu. Bukannya kepo, tapi hal sederhana yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu? Kaki kiri. Nggak usah kita mikirin tahajudnya 12 rakaat, duhanya 12 rakaat, wakafnya 1 masjid dan lain sebagainya. Minimal kita mulai dari hal yang sederhana, adab masuk toilet saja. Masuk kaki kiri duluan. Ini mudah mencontohkan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau perlu nih Riyadul Jannah buat gerakan masuk toilet pakai kaki kiri. Viralkan di Facebook, di Instagram. Ini hal yang sederhana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira kita pernah ngerenung nggak bukan hal itu? Hal itu sunnah Rasulullah SAW yang paling gampang. Adab makan dan minum, makan pakai tangan kanan. Minum jangan berdiri, minum duduk. Minum jangan sambil berlari. Ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sederhana, dan ini bisa kita praktekkan sehari-hari. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, melalui hal sederhana inilah bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah mau ngutus sahabatnya namanya Muaz bin Jabal. Saya boleh cerita, Bu, sedikit, Bu? Bapak-bapak boleh? Boleh. Muaz bin Jabal ini pernah diutus oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ke Yaman. Kalau salah satu sahabat Nabi yang diutus ke Guangzhou, ibu-ibu pasti sudah pernah. Siapa, Bu, namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini namanya Muaz bin Jabal ini pernah diutus Kanjeng Nabi Muhammad SAW ke Yaman. Apa kata Kanjeng Nabi? Ketika itu Kanjeng Nabi berpesan kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz bin Jabal, kelak engkau akan bertemu para ahli kitab di Yaman.
Karena saat itu di Yaman banyak sekali ahli kitab. Apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi? Yang pertama adalah dakwahlah dakwah tauhid, mengesahkan Allah, jangan berbuat syirik. Nah, tapi prakteknya sekarang mohon maaf, misalkan di Indonesia perbuatan syirik sudah merajalela. Ibu-ibu mungkin mohon maaf tetangganya, anaknya, ponakannya percaya tuh namanya sama bintang-bintang Virgo, Libra, apalagi Bu, Sagittarius, apalagi Gemini. Orang Gemini nggak boleh nikah sama orang Libra, ya misalkan. Orang Pisces nggak boleh nikah sama Capricorn, nanti dicapit, misalkan seperti itu. Karena apa? Ini percaya dengan rasi bintang. Ini adalah perbuatan syirik. Ingat kata Kanjeng Nabi, kadzabal munajjimuna walau shadaku. Walaupun mereka benar ahli nujum, itu pasti tetap berbohong. Apalagi kalau datang ke dukun, 40 hari 40 malam sholat kita nggak diterima. Orang kita nggak datang ke dukun aja kita nggak yakin sholatnya diterima, apalagi datang ke dukun. Seperti itu. Ini adalah praktek syirik yang berkembang di masyarakat. Maka nggak heran Rasulullah SAW pernah melarang umatnya saat itu ziarah kubur. Rasulullah pernah melarang itu. Apa kata Rasulullah? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya pernah melarang untuk kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarah. Jadi ternyata di akhirnya dibolehkan oleh Rasulullah. Karena apa? Praktek syiriknya hilang. Maka ibu-ibu yang ziarah kubur misalkan, boleh nggak Bu? Boleh. Itu anjuran Rasulullah. Tapi jangan sampai praktek syirik itu terjadi ketika kita ziarah. Apa sederhananya? Kita minta ke kuburannya, ini yang salah. Mintanya ke Allah melalui wasilah orang soleh yang ada di kubur, itu caranya. Itu namanya tawassul yang dibenarkan. Tapi kalau kita minta, Mbah, jadikan saya kaya, Mbah, nah, ini udah salah. Itu praktek syirik. Maka tadi perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tauhid yang pertama. Setelah tauhid, baru kata Nabi Muhammad SAW kata kepada Mu'adz bin Jabal, baru ajarkan sholat yang 5 waktu. Baru perintahkan mereka berzakat dan syiar-syiar Islam yang lain. Tapi patokannya adalah tauhid. Kalau tauhid kita udah benar Bu, insya Allah jaksi maksiat. Karena kita tahu Allah yang ada di Hongkong sama Allah yang ada di Cilacap itu sama. Ya, Allah yang ada di Hongkong dengan Allah yang ada di Ponorogo sama. Allah yang ada di Hongkong sama Allah yang ada di Madiun sama. Allah yang ada di Hongkong sama Allah yang di Seragen sama. Mana daerah ibu-ibu yang belum disebut? Masih banyak ya? Madiun. Masya Allah. Jadi kalau tauhid kita sudah benar, kita namanya enggak mau berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya dapat pesan dulu dari guru saya. Dulu saya dipesankan oleh guru saya begini, Jar, sebelum tidur bayangin kalau pas bangun itu bangun-bangun ada di liang lahat. Nah, dibangunin sama malaikat. Kalau misalkan kita sebelum tidur seperti itu, insya Allah kita takut berbuat maksiat. Benar nggak Bu? Berapa banyak saudara kita, sahabat kita, teman kita yang tidur kemudian nggak bangun lagi, dibanguninnya di liang lahat. Maka dari itu kalau kita ingin berbuat maksiat, ingat liang lahat. Karena bagaimanapun sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, kita cuma pakai kain kafan. Mobil Pajero warna putih yang paling bagus nggak mungkin dibawa ke dalam. Kontrakan yang 100 pintu nggak mungkin dibawa ke dalam. Hanya bawa kain kafan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum tidur penting kita mengingat kematian dan memaafkan saudara kita.
Karena ikut kata kanjeng Nabi, ada salah satu sahabat yang dijamin masuk surga karena apa? Karena memaafkan saudaranya sebelum tidur. Sederhana nggak Bu amalannya? Sederhana. Bahkan gara-gara amalan ini adalah salah satu seorang sahabat yang bohong, pengen datang, pengen nginep 3 hari 3 malam di rumah sahabat tersebut. Kok bisa kata Rasulullah dia masuk surga, dijamin masuk surga? Padahal amalannya apa? Cuma memaafkan saudaranya sebelum tidur. Maka tadi kalau misalkan sebelum tidur ingat mati, maafin saudaranya. Kondisi kita dalam keadaan suci. Jangan lupa berwudu sebelum tidur. Kalau sebelum sholat wajib. Tapi kalau sebelum tidur kita wajib untuk berwudu agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi saya mau nukil. Saya mau bacakan apa yang dipesankan oleh gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Siapa salah satu gurunya? Gurunya adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani itu asalnya dari Serang, Banten. Salah satu gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau berpesan dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau menyampaikan, man idda'a hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kidbun. Siapa saja yang ngaku kita semua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ngaku ini harus ada buktinya, Bu. Bisa aja saya ngaku nih, Bu, laut ini punya saya, jembatan ini punya saya, bis yang lewat dari tadi ini punya saya. Boleh nggak Bu ngaku gitu? Boleh. Pasti boleh kayak gitu. Tapi harus ada buktinya. Mana nih sertifikat laut kalau ada? Mana apa BPKB bis tadi mana? Harus ada bukti. Maka kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, salah satu guru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, disebutkan cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kidbun. Tapi dia membenci orang fakir dan orang miskin, maka pengakuannya bohong. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita membersamai fakir dan miskin. Ada tetangga kita butuh uang, rumahnya bocor, kita ganti, kita bantu. Ada tetangga kita nggak bisa bayar sekolah anaknya, kita bantu. Ada tetangga kita belum makan 2 hari, kita bantu. Kalau cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita membersamai fakir dan miskin. Bahkan dalam sebuah riwayat, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'ah. Kalau kalian masak sayur, banyakin airnya, banyakin kuahnya. Si kuah doang buat tetangga, bukan. Maksudnya apa? Banyakin sedekah kepada tetangga kita. Nah, kalau di Hongkong mungkin susah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Imam Ali itu nyebutin, tetangga itu 40 ke depan, 40 ke samping kanan, 40 ke samping kiri, 40 ke belakang. Nah, kalau di Hongkong jangan kan seperti itu. Depan rumah kita nggak tahu siapa. Ya kan? Bener nggak, Bu? Tapi kalau di Indonesia ini gampang banget kita tahu. Masa satu RT nggak kenal, apalagi sekarang ada grup RT. Itu grup RT jangan dipakai buat ngibulin orang lain mulu. Jangan digosipin orang terus. Tapi berbagi. Saya hari ini masak sayur asem 2 ton misalkan. Bagiin tuh satu RT. Sayur asem. Kebayang gimana dangdangnya sebesar apa itu 2 ton. Apa? Maknanya untuk berbagi, jangan sampai tetangga kita kelaparan kita nggak tahu. Begitupun di Hongkong. Saudara kita lagi membutuhkan, terjerat hutang, mau pulang susah, mau tempat tinggal susah, interminit majikan, kasih tahu dompet gua apa, lo punya shelter, datang gratis. Salah satunya seperti ini. Jadi kita membantu orang lain itu, kita punya informasinya, kita kasih tahu yang lain.
Karena bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ada yang nyaut Bu? Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah. Suaranya gedean bapak-bapak ini walaupun dikit. Ibu-ibu, dalam ranjang. jauh canda. Nanti ibu-ibu di padang mahsyar itu semuanya akan tenggelam dengan apa? Dengan keringatnya masing-masing. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya orang nanti akan tenggelam sampai pinggangnya dari keringat. Ada yang tenggelam sampai lehernya dari keringatnya. Ibu-ibu yang kemanasan saat ini kira-kira pernah ada yang tenggelam gara-gara keringat atau enggak? Pasti enggak ada. Sepanas-panasnya Hong Kong, sepanas-panasnya Sidoarjo. Saya tahu Sidoarjo itu soalnya panas. Karena kampung istri saya di Mojokerto. Nah, karena Mojokerto juga panas. Nah, sepanas-panasnya Hong Kong, nggak mungkin kita keringetan sampai pinggang kita nih. Tapi nanti di padang mahsyar diriwayatkan kita keringat kita sampai pinggang kita, bayangin. Karena apa? Karena dosa. Tolongnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, Bu? Mau. Angkat tangan siapa yang nggak mau? Nggak mau. Udah angkat tangan aja ini. Angkat tangan siapa yang nggak mau dapat syafaatnya Kanjeng Nabi? Nggak ada. Semuanya mau dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya apa? Ikutin apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita sedikit enggak pernah ikutin apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Minimal dari hal yang sederhana tadi. Masuk toilet tadi pakai kaki kiri. Gak usah mikirin dulu sholat tahajud 12 rakaat, sholat duha 12 rakaat. Nanti pelan-pelan dari yang kecil. Minimal sedekah subuh $1, besoknya $2. Jangan sampai dari 2005 tinggal di sini. Sedekah subuhnya $1. Gaji aja mau nambah ya Bu. Tadi saya tanya ke ibu-ibu, dulu masuk tahun 2005 gajinya 1.800 misalkan. Ada yang dari 2005 udah sini Bu? 3.200. Kira-kira sekarang digaji 3.200 mau nggak Bu? Nggak bakal mau. Semuanya pengennya dapat long service 15.000. Amin. Gak ada yang amin ini. Gimana ceritanya? Semuanya pengen gajinya 10.000. Amin. Semuanya pengen bisa naik haji. Amin. Naik haji tahun ini. Amin. Jangan amin Bu, naik haji tahun ini udah kelewat. Nah, ini juga kejebak nih. Tahun depan naik haji mah. Tahun ini kelewat bulan. Bisa umroh tiap tahun. Amin. Bisa kebeli sawah 15 hektar. Amin. Bisa kebeli kontrakan 500 pintu. Amin. Enggak cuma pintunya doang tapi kontrakannya juga. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti banyak. Tapi kita ngasih ke Allah banyak atau enggak? Jangan sampai karena kita mikirnya istiqomah, kita sedekah subuh setiap hari $1. Sampai sekarang $1. Tambahin $2, $5. Kalaupun tadi ada misalkan infak keliling, kasih yang paling banyak. Ini mah ibu-ibu, mohon maaf ya bapak-bapak. Di dompetnya ada 1.000, ada 500, ada 20, ada 50, yang dipilih yang mana Bu? 20. 10 yang dipilih. Kalau ada 10 yang paling lencek. Kalau ada $5, ya silakan dikasih $5. Kayak gitu. Berarti ini membuktikan belum cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi ada infak keliling, cari yang paling gede Bu. Kita aja pengen dapat yang paling gede tapi ngasihnya paling kecil. Nggak balik modal namanya Bu. Maka kalau kita pengen dapat sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingat sedekahnya yang banyak. Apalagi untuk fakir miskin. Apalagi udah fakir miskin, anak yatim. Masya Allah. Tradisi kita di Indonesia bulan Muharram itu lebaran anak yatim. Apa kata Kanjeng Nabi? Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang membersamai anak yatim seperti dua jari ini di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
antara jari telunjuk dengan jari tengah. Nggak mungkin jari telunjuk ditinggalin kalau jari tengahnya mau pergi, nggak mungkin. Artinya apa? Selalu dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kalau ngaku cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, santuni fakir miskin. Jangan sampai mohon maaf, ada pengamen, ada orang minta-minta, ibu bilang, sono lo pergi, ngasih enggak, ngeledek iya, naudzubillah. Perihal itu dipakai buat apa itu urusan lain. Yang penting niat kita bersedekah. Karena apa? Kata Imam Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan diri kalian dari segala sesuatu yang udah diurus oleh Allah. Sedekah, jangan mikirin tuh sedekah kita bakal dikemanain, jangan. Sedekah ya udah sedekah aja. Makanya niatnya harus ikhlas. Ketika kita sedekah, kita ngasih, itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya ibu-ibu di sini datang bekerja di sini, bapak-bapak pengen punya rumah besar di kampung halaman, pengen punya kendaraan yang layak. Sampai sini udah bertahun-tahun nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya sawah, banyak tuh yang kayak gitu, banyak. Tapi intinya kita sudah berikhtiar, sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perihal dikabul atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita masuk ke ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Imam Ibnu Athaillah. Kalau kita masuk ke ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakal apa, Bu? Bakal stres. Kita adalah ikhtiar dan jangan lupa berdoa. Sisanya serahin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya diri tadi saya sudah dipesan jangan lama-lama. Artinya makan bersama. Ya Ustaz ya? Baik. Sholat dulu ya, sholat jamaah bersama. Ibu-ibu yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang ingin saya sampaikan, bahwasanya momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus menjadikan kita lebih bisa mencontoh Nabi Muhammad. Yang penting adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat ibu-ibu, Allah mengangkat derajat wanita saat itu. Bu, dulu nih saya mau cerita. Sebelum pra-Islam datang ke Arab, itu mohon maaf, orang yang lahirnya anaknya perempuan itu udah biasa. Biasa apa? Langsung dibunuh, langsung dikubur. Bahkan ini terekam dalam surah At-Takwir. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kalau mereka ditanya kenapa mereka dibunuh, mereka nggak ngerti kenapa mereka dibunuh. Tapi ini tradisi Arab saat itu. Karena apa? Mereka menganggap perempuan, mohon maaf, menganggapnya nggak bisa diandelin dalam perang. Jadi beban keluarga, malu buat keluarga. Kira-kira ada di sini atau enggak? Mungkin habis bukan. Bahkan kata Rasulullah, kalau kita mau berbakti yang pertama ummuka. Yang pertama ibumu. Bukan berarti ibunya 3, bukan. Tapi ibulah yang didahului, baru bapak. Ini bagaimana Rasulullah SAW mengangkat derajat perempuan saat itu. Maka dari itu ibu-ibu yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad sekali lagi. Udah diangkat derajat perempuan, bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah kaki telapak ibu. Begitu besarnya Rasulullah SAW mengangkat derajat perempuan. Kemudian apa yang dilakukan cinta lagi kepada Nabi Muhammad SAW? Yaitu Rasulullah menghilangkan adanya fanatisme kesukuan. Dulu Bu, kabilah-kabilah di Arab itu dikit-dikit berperang.
Kabilahnya itu, kelompoknya itu berdasarkan siapa? Berdasarkan anak keturunan. Saya mau tanya, siapa di sini ibu-ibu, bapak-bapak yang hafal nama kakeknya, angkat tangan. Nama kakeknya. 1. Mana? Nama kakek 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, yang hafal nama kakeknya di sini cuma 11 orang dari 100 lebih orang yang ada di sini. Kebayang nggak, Bu? Tapi dulu masyarakat Arab zaman dahulu sampai saat ini sampai 7 keturunan pun hafal. Makanya kenapa Islam ini diutus pertama di Arab? Yang pertama adalah karena ingatannya yang kuat. Nah, makanya kabilah-kabilah itu dulu suku-suku itu berdasarkan anak dan keturunan, membanggakan saya keturunannya ini, maka lebih baik daripada keturunan yang lain. Gimana caranya Rasulullah SAW menghapuskan fanatisme kesukuan, yaitu dengan cara apa, Bu? Dengan cara mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nggak ada lagi tuh fanatisme kesukuan. Maka kalau kita sekarang, Bu, masih ngerasa yang paling baik, oh saya suku Jawa lebih baik daripada suku Bugis. Nah, ini berarti udah kembali di zaman jahiliyah. Naudzubillah. Karena hakikatnya semua kita ini sama. Yang membedakan adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian, bukan semau kalian. Nah, ini kadang-kadang ini adalah semau kalian. Apa contoh? Oh, sekarang lagi malas baca Quran, gak usahlah baca Quran. Oh, sekarang lagi malas sholat tahajud, gak usahlah sholat tahajud. Ini kalau semau kalian. Tapi yang diperintahkan adalah semampu kalian. Berarti kita bertakwa semaksimal mungkin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita di Indonesia sholat jamaah itu gampang, benar nggak, Bu? Di sini sulit atau sulit? Sulit. Kita sholat di Indonesia tepat waktu gampang apa enggak, Bu? Gampang. Di Hongkong sulit apa enggak, Bu? Sulit. Ini yang membedakan. Perjuangan kita di Hongkong akan lebih kuat lagi ketika kita syariat Islam, dan itu pasti derajatnya beda dengan yang gampang menjalankan seperti itu. Sholat Jumat disunahkan oleh Rasulullah, ketika berangkat sama pulang jalurnya beda. Karena apa maksudnya? Maksudnya biar derajatnya akan ditambahkan lagi. Kalau bisa jangan sampai naik motor, jalan kaki. Karena apa? Ternyata ketika kita melakukan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semaksimal mungkin, itu dicatat pahalanya bagi orang yang lebih sulit mengerjakan. Maka kita di Hongkong ini sholat jamaah sulit, tepat waktu sulit, tapi kalau kita berusaha maka Allah lipat gandakan pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita lebih cinta lagi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.